Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, Cherry Mist akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah pendakian yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri Gunung Salak hilang dalam kabut. Gunung Salak, terletak di Jawa Barat, Indonesia, dikenal dengan medan yang keras dan kisah-kisah mistis yang menakutkan. Tiga sahabat, Andi, Budi, dan Ciko, memutuskan untuk menghadapi tantangan ini. Tahun 2023 menjadi tahun yang tidak akan pernah mereka lupakan. Petualangan mereka dimulai dengan penuh semangat, namun menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka. Pada awal Juni 2023, Andi, Budi, dan Ciko berkumpul di stasiun Bogor, siap memulai perjalanan mereka menuju Gunung Salak. Peralatan mendaki mereka sudah siap, dan mereka merasa yakin akan mencapai puncak dalam 2 hari. Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai, kata Budi sambil memegang peta. Setelah tiba di base camp, mereka mulai mendaki dengan penuh semangat. Hutan di kaki gunung tampak rimbun dan penuh dengan suara binatang. Matahari bersinar cerah, membuat perjalanan mereka terasa semakin berat. Namun, semangat mereka tetap tinggi. Setelah beberapa jam mendaki, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan kain merah terikat di sekelilingnya. "Ini apa ya?" tanya Ciko sambil menunjuk kain tersebut. "Biasa, tanda adat lokal." "Jangan diganggu, yuk lanjut," jawab Andi. Mereka melewati pohon itu dan suasana mulai berubah. Hutan yang tadinya penuh suara burung mendadak sunyi. Mereka merasakan hawa dingin yang tidak biasa. "Bulu kuduku merinding," bisik Budi. Mereka melanjutkan pendakian hingga malam tiba. Saat mencari tempat untuk mendirikan tenda, mereka menyadari kompas mereka berputar tak menentu. GPS di ponsel juga tidak berfungsi. "Kayaknya kita harus cepat-cepat cari tempat tidur, keburu gelap," kata Andi dengan nada cemas. Malam pertama di Gunung Salak terasa mencekam. Angin berhembus kencang, membuat suara desiran yang aneh. Mereka tidur dalam tenda dengan perasaan was-was. Sekitar tengah malam, Ciko terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. "Andi, Budi, bangun. Dengar gak suara itu?" bisik Ciko. Mereka berdua terbangun dan mendengarkan dengan saksama. Memang ada suara langkah kaki yang bergerak mengelilingi tenda mereka. Suara itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu tenda. Ketika mereka memberanikan diri membuka pintu tenda, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap yang menyambut mereka. "Ah, mungkin cuma hewan," kata Budi mencoba menenangkan. Keesokan pagi, mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan cemas. Kabut semakin tebal. Jalur yang seharusnya jelas terlihat mulai tidak dikenali. Setiap jalan yang mereka pilih sepertinya membawa mereka semakin jauh dari jalur utama. "GPS masih nggak bisa dipakai," kata Andi sambil menggaruk kepala. Siang itu, mereka menemukan sebuah gubuk tua. Gubuk itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan.
mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Di dalam gubuk, mereka menemukan berbagai benda aneh seperti boneka jerami dan cermin yang pecah. "Tinggalkan tempat ini sekarang juga," suara tua tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Ketiganya berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. "Sudah, kita pergi saja dari sini," kata Budi dengan wajah pucat. Malam kedua menjadi semakin menakutkan. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini disertai dengan bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. Chiko merasa ada yang mengawasi dari jauh. "Saya merasa ada yang melihat kita," kata Chiko sambil menyalakan senter ke segala arah. Dalam keremangan, mereka melihat bayangan tinggi berdiri di kejauhan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia memandang ke arah mereka. Andi mencoba mendekati bayangan itu, namun semakin dekat ia melangkah, bayangan itu semakin menjauh. "Ayo kembali ke tenda, kita aman di sana," ajak Budi. Malam itu, mereka mendengar suara tangisan anak kecil yang berasal dari luar tenda. Suara tangisan itu terdengar semakin dekat, dan di luar tenda, mereka melihat bayangan anak kecil yang tampak kebingungan. "Jangan buka tenda. Itu pasti tipu muslihat," kata Andi dengan ketakutan. Hari ketiga, mereka semakin kehilangan arah. Makanan dan air mereka hampir habis. Setiap usaha untuk mencari jalan keluar selalu berujung buntu. Mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Dalam keadaan putus asa, mereka menemukan sebuah makam tua dengan nisan yang tertutup lumut. "Kita harus berhati-hati di sini," kata Andi. Namun, tiba-tiba, tanah di sekitar makam itu mulai bergetar, dan nisan itu retak dengan sendirinya. Dari dalam makam, terdengar suara gemertak seperti tulang yang bergerak. "Ayo cepat pergi dari sini," teriak Chiko. Malam itu, mereka berusaha tidur di luar tenda. Angin kencang menggoyang tenda mereka dan suara jeritan serta tangisan semakin keras. Suara aneh itu terdengar semakin dekat dan intens. Budi, yang sudah sangat ketakutan, mulai membaca doa dengan keras. Malam ketiga adalah puncak dari teror yang mereka alami. Angin kencang menggoyang tenda mereka. Suara jeritan dan tangisan terdengar di luar tenda. Budi, yang sangat ketakutan, mulai membaca doa dengan keras. "Saya nggak tahan lagi, kita harus keluar dari sini," kata Andi sambil berusaha menenangkan diri. Ketika mereka memutuskan untuk berjalan di tengah malam, kabut tebal menyelimuti mereka. Mereka berjalan dalam keadaan gelap, dengan suara-suara aneh yang semakin mendekat. Dalam keadaan putus asa, mereka melihat sebuah cahaya samar di kejauhan dan berusaha menuju ke arah cahaya tersebut. Ketika mereka mendekati cahaya itu, mereka menemukan sebuah rumah kecil di tengah hutan. Rumah itu terlihat sangat tua dan terabaikan, tetapi ada cahaya yang menerangi jendela. Mereka mengetuk pintu dengan penuh harapan. Seorang pria tua membuka pintu dan menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kalian akhirnya datang. Mereka sudah menunggu kalian," kata pria tua itu dengan suara serak. Di dalam rumah, mereka menemukan seorang wanita tua yang tampaknya sangat lemah. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata wanita tua itu. Gunung Salak tidak hanya memiliki kekuatan alam, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Wanita tua itu memberi mereka air dan makanan, dan menjelaskan bahwa mereka harus meninggalkan gunung segera. "Tunggu matahari terbit dan jangan sekali-kali melihat ke belakang," peringatnya. Keesokan paginya, setelah mematuhi petunjuk,
mereka berhasil keluar dari hutan dan bertemu dengan tim SAR yang sedang melakukan pencarian. Tim SAR sangat terkejut melihat kondisi mereka. "Syukurlah kalian ditemukan. Kami sudah mencari kalian selama 3 hari, kata salah satu anggota tim SAR. Andi, Budi, dan Ciko merasa lega dan berterima kasih kepada tim SAR. Setelah dievakuasi, mereka menceritakan semua pengalaman menyeramkan yang mereka alami. Beberapa orang menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan, tetapi mereka yakin ada sesuatu yang lebih mengerikan di Gunung Salak. Pendakian di Gunung Salak menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Gunung itu menyimpan misteri yang tak terpecahkan, dan mereka bersumpah tidak akan kembali ke sana. Kisah mereka menjadi salah satu cerita yang selalu diceritakan di komunitas pendaki, sebagai pengingat akan bahayanya mendaki gunung yang penuh misteri. Misteri Gunung Salak tetap menjadi teka-teki, dan para pendaki yang berani harus selalu waspada, karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kabut tebal gunung tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Gunung Salak, tersesat 3 hari, hilang dalam kabut, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.